Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah, sains, dan peradaban Islam. Oke, apa itu sejarah, apa itu sains, dan apa itu peradaban? Nah, di sini saya Indi Pratama akan menjelaskan tentang itu semua. Yang pertama, sejarah. Sejarah secara etimologi. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berasal dari bahasa Yunani historia yang artinya ilmu. Nah, sejarah tersebut banyak sekali pengertiannya, seperti yang diberikan oleh para ahli, diantaranya Robert Aron yang menyebutkan bahwa sejarah adalah kajian tentang masa lalu manusia. Dan menurut Mark Bloch, sejarah merupakan aktivitas-aktivitas manusia pada masa lalu. Oke, yang kedua ada sains. Secara etimologi, sains berasal dari bahasa Latin, scientia, yang berarti pengetahuan. Jadi, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Oke, lanjut. Kita ke peradaban. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah budaya, yang populer dalam kalangan akademis, di mana setiap manusia dapat berpartisipasi dalam sebuah budaya, yang dapat diartikan sebagai seni, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, nilai, bahan perilaku, dan kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peradaban disebut civilization, atau dalam bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Belanda yang disebut Beschaving dan bahasa Jerman Die Zivilisation. Istilah peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita peradaban dari kebudayaan di mana pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik budaya tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Sampai sini penjelasannya tentang sejarah, sains, dan peradaban. Kita lanjut ke slide berikutnya. Peradaban Islam berkembang serta mencapai puncaknya. Nah, pada masa apa sih Islam itu berkembang dan pada masa apa juga Islam itu telah mencapai ke masa kejayaannya atau kemasannya? Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Lanjut. Nah, pada masa periode klasik. Nah, secara garis besar, masa peradaban Islam itu dibagi 3. Yang pertama ada masa periode klasik, 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua ada periode pertengahan, yaitu 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang terakhir ada periode modern, yaitu 1800 Masehi. Nah, di periode klasik ini kita akan bahas 3 masa. Yang pertama ada masa Khulafa ar-Rasyidin atau 4 sahabat Nabi yang dekat itu. Yang kedua ada masa Bani Umayyah. Yang ketiga ada masa Bani Abbasiyah. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada masa Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin berjumlah 4 sahabat yang terbaik dan terdekat pengganti Nabi sebagai khalifah. Jadi semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti penerus atas kepemimpinannya. Sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun. Sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Terus Umar bin Khattab nih menolak usulan dari Abu Bakar.
Umar bin Khattab mengatakan bahwa Abu Bakar pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Terus singkat cerita, setelah sepakat, Umar bin Khattab akhirnya menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubaidah dan umat Islam seluruhnya. Sehingga secara resmi Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Muhammad dan menjabat sebagai khalifah pada zaman itu. Nah, yang kedua ada Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada para sahabatnya yang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Pada umumnya, mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam pada masa khalifah. Nah, keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Nah, dengan demikian keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan umat muslim semua. Umar bin Khattab sendiri mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukmin atau pemimpin orang-orang beriman. Nah, Umar bin Khattab tuh menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Di masa kepemimpinannya, Umar memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Gaya kepemimpinannya yang membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahan mengatur 8 wilayah provinsi yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah sehingga berdiri Baitul Mal. Dalam merapikan sistem administrasi, dia menerapkan kalender Hijriah. Penanggalan berdasarkan hijrah Muhammad ke Madinah dan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah. Lanjut yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak asal Persia. Dia membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Tugas tim formatur itu memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah sehingga tinggal 2 orang yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, berunding mereka menemukan hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam. Maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab dan diangkat di usia ke-70 tahun sebagai khalifah selama 12 tahun. Nah, model kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dia mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Karakter Utsman yang lembut
berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Di samping itu, Utsman bin Affan diangkat usia 70 tahun, artinya sudah tua, sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disoroti adalah kebijakan pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting, seperti gubernur-gubernur di daerah. Terus Islam berasal dari kerabat dekat, jadi gubernur-gubernur tersebut berasal dari kerabat dekat Utsman bin Affan. Selama perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti membangun bendungan, pencegah banjir, jalan-jalan, jembatan, masjid, dan perluasan Masjid Nabawi. Dia memperluas daya tampung Masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Muhammad. Pada masalah suksesi kepemimpinan, Utsman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itu yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usia 83 tahun. Berbeda dengan Umar bin Khattab, jadi Utsman bin Affan tuh lebih sopan, lebih lemah lembut. Sedangkan Umar bin Khattab tuh tegas dan keras. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa jika Umar bin Khattab lewat gang dan di gang tersebut ada syaitan, maka syaitan itu akan takut terhadap Umar bin Khattab. Lanjut yang keempat, zaman Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan yang mengatakan Ali bin Abi Thalib aja yang menjadi pengganti Utsman bin Affan. Nah, usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam, kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat, karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurutnya, situasi ini diatasi dengan dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun, desakan sangat kuat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib, wilayahnya luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang yang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakan dan pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga pertawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dan Muawiyah mengakibatkan Perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan takhim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu, muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan tersebut sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Lanjut ke slide berikutnya. Selesai sudah masa Khulafa ar-Rasyidin di zaman Ali bin Abi Thalib tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Oke, sampai kita di masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun, yaitu 41 sampai 125 Hijriah atau 661 sampai 743 Masehi. Pemerintahannya bersifat monarki, yaitu kerajaan turun-menurun, meski istilah khalifah masih tetap digunakan. Kemajuan Islam di masa Daulah Umayyah meliputi berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Di antaranya yang paling spektakuler adalah bertambahnya pemeluk agama Islam secara cepat dan meluas. Nah, semakin banyaknya jumlah kaum muslimin ini terkait erat dengan makin luasnya wilayah pemerintahan Islam pada waktu itu. Pemerintahan memang tidak memaksakan penduduk setempat untuk masuk Islam, melainkan mereka sendiri yang dengan rela hati tertarik untuk masuk Islam. Akibat dari makin banyaknya orang yang masuk agama Islam, maka pemerintahan dengan gencar membuat program pembangunan masjid di berbagai tempat. Pembangunan masjid tersebut menjadi pusat bagi kegiatan kaum muslimin. Pada masa Khalifah Abdul Malik, tahun 647 sampai 705 Masehi, masjid-masjid didirikan di berbagai kota besar. Selain itu, beliau juga memperbaiki kembali 3 masjid utama umat Islam, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Nabawi di Madinah. Al-Wahid, khalifah setelah Abdul Malik, yang ahli arsitektur, mengembangkan masjid sebagai sebuah bangunan yang indah. Perkembangan lain yang menggembirakan adalah makin luasnya pendidikan agama Islam. Sebagai ajaran baru, Islam sungguh menarik minat penduduk untuk mempelajarinya. Masjid dan tempat tinggal ulama merupakan tempat yang utama untuk belajar agama. Bagi orang dewasa, biasanya mereka belajar tafsir Al-Quran, hadis, dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, filsafat juga memiliki penggemar yang tidak sedikit. Adapun untuk anak-anak, diajarkan baca tulis Arab dan hafalan Al-Quran dan hadis. Pada masa itu, masyarakat sangat antusias dalam usahanya untuk memahami Islam secara sempurna. Jika pelajaran Al-Quran, hadis, dan sejarah dipelajari karena memang ilmu yang pokok untuk memahami ajaran Islam, maka filsafat dipelajari sebagai alat berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang waktu itu suka berdebat menggunakan ilmu filsafat. Sedangkan ilmu-ilmu lain seperti ilmu alam, matematika, dan ilmu sosial yang belum berkembang, ilmu-ilmu yang terakhir ini muncul dan berkembang dengan baik pada masa dinasti Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah Spanyol. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sampai kita di masa Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama Al-Abbas yang merupakan paman Nabi. Karena dinasti ini secara resmi diproklamirkan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaannya pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Jadi di masa Bani Abbasiyah ini lebih dikembangkan lagi pemikiran-pemikiran dan pengetahuan dibandingkan perluasan wilayah. Oke. Jadi ada suatu zaman di zaman Khalifah Al-Rashid. Tahun 786 sampai 809 Hijriah adalah zaman yang gemilang bagi Islam. Zaman ini kota Baghdad mencapai puncak kemegahannya yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun sangat cinta pada sastrawan, ulama, filsuf yang datang dari segala penjuru ke Baghdad. Salah satu pendukung utama tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di kota Baghdad. Orang Islam pada awalnya membawa kertas dari Tiongkok. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu kedokteran.
Pada mulanya ilmu kedokteran telah ada pada masa Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yundisapur dan Haran 8. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter terkenal, salah satunya yaitu Ibnu Rushd tahun 520 sampai 595 Masehi, terkenal sebagai dokter perintis di bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. Yang kedua ada ilmu matematika. Terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab menghasilkan karya di bidang matematika. Di antara ahli matematika Islam yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, adalah seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau ilmu hitung dan penemu angka 0. Tokoh lainnya adalah Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas, terkenal sebagai ahli ilmu matematika. Yang ketiga ada ilmu farmasi. Di antara ahli farmasi pada masa Bani Abbasiyah adalah Ibnu Baitar tahun 1193 sampai 1248. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni, yang artinya berisi tentang obat-obatan. Jami Al-Mufradat Al-Adawiyah, berisi obat-obatan dan makanan bergizi artinya. Dan masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah berkuasa. Hal ini terlihat bahwa saat Khalifah Al-Mustansir tahun 1226 sampai 1242 Masehi memerintah, ia mendirikan Universitas Mustansiriyah di Baghdad yang dapat dibanggakan karena telah melampaui universitas di Eropa. Berakhir sudah pembahasan di Bani Abbasiyah, yang mana Bani Abbasiyah ini menutup pada periode klasik. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan Islam modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam, di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Sehingga pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk membalikan balance of power. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat di periode klasik. Pada waktu itu, Islam sedang menaik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Kini Islam yang ingin belajar dari Barat. Dengan demikian, timbullah pemikiran dan aliran pembaruan atau modernisasi dalam Islam. Berikut contoh perkembangan Islam modern, diantaranya, pertama, ilmu pengetahuan di India. Ide pembaruan di India dan Pakistan pertama kali dicetuskan oleh Waliullah pada abad ke-18, kemudian diteruskan oleh anaknya, Syekh Abdul Aziz pada tahun 1746 hingga 1823, dan dikembangkan oleh Syekh Waliullah dan Sayyid Ahmad Syahid. Yang kedua ada ilmu pengetahuan di Mesir. Pembaruan di Mesir diilhami dari pembaruan yang dilakukan Syed Jamaluddin Al-Afghani di Turki. Gagasan Jamaluddin Al-Afghani tak hanya mengilhami kaum muslim di Turki, akan tetapi juga mengilhami di Iran, Mesir, dan India, sehingga muncul tokoh-tokoh pembaharu di Mesir seperti Mu'abduh dan Muharrashid Ridho. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan di Turki. Sultan Mahmud II dari Kesultanan Turki pada tahun 1785 sampai 1839 mengadakan pembaharuan, antara lain memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan ke dalam lembaga pendidikan Islam, mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'arif. Di samping itu, Sultan Mahmud II mendirikan perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait tokoh-tokoh Muslim yang berjasa dalam membangun peradaban Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina, yang memiliki nama asli yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Di bumi bagian barat, beliau lebih dikenal sebagai Avicenna. Tak hanya itu, beliau juga disebut sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina juga seorang penulis yang produktif. Sebagian besar karyanya membahas tentang filsafat dan pengobatan. Sumbangan ilmu Ibnu Sina dalam peradaban Islam diantaranya yaitu yang pertama, beliau menerbitkan buku Al-Qanun fi Al-Tib di Roma pada tahun 1593. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, buku tersebut telah dicetak ke dalam 15 bahasa dan sampai saat ini masih dicetak ulang dan digunakan oleh para pelajar ilmu pengobatan. Yang kedua, Ibnu Sina juga menulis sebuah buku yang berjudul Al-Najah yang membicarakan tentang persoalan falsafah. Dalam buku tersebut, Ibnu Sina menyatakan bahwa sang pencipta ialah Esa atau satu, dan ia tidak berbentuk dan tidak boleh dibayangkan wujudnya dengan cara apapun. Pemikiran falsafah dan konsep ketuhanan telah ditulis oleh Ibnu Sina dalam bab Himah Ilahiyah dalam pasal tentang adanya susunan akal dan nufus langit. Yang ketiga, beliau juga mengembangkan ilmu psikologi dalam pengobatan yang saat ini dikenal dengan ilmu pengobatan psikosomatik. Selanjutnya, tokoh yang kedua ialah Ibnu Khaldun yang memiliki nama lengkap Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin bin Khaldun Al-Maliki Al-Hadrami. Dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Tak hanya itu, sebagai ahli politik Islam, beliau dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Apa saja sumbangan ilmu Ibnu Khaldun? Dalam hidupnya, Ibnu Khaldun telah banyak memberi sumbangan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa contohnya. Beliau merupakan penggagas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi dan juga pelopor ilmu sosiologi tentang pembangunan mental, akal, dan fisikal manusia. Tak hanya dalam bidang sosiologi, Ibnu Khaldun juga ahli dalam bidang sejarah. Contohnya, beliau merupakan penggagas filosofi sejarah melalui kitab Al-Ibar dan juga menghasilkan kitab Al-Muqaddimah. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ialah Al-Farabi yang memiliki nama asli Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Usdaq. Apa saja sumbangan Al-Farabi dalam peradaban Islam? Yang pertama, beliau merupakan ilmuwan yang terfokus dalam bidang falsafah. Beliau pun banyak mengkaji tentang falsafah dan teori Plato, Aristoteles untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Yang kedua, beliau dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles yang menjadi guru pertama. Yang ketiga, beliau merupakan orang pertama yang menulis mengenai ilmu logika Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat terlihat pada saat Renaissance yang dapat melahirkan kebangkitan Eropa. Adapun orang Eropa pertama yang mendapat pendidikan Islam di Toledo adalah Adelard Bath, yang kemudian menjadi ahli matematika dan filsafat Inggris yang masyhur. Kemudian, pada pertengahan abad ke-13, seluruh buku-buku filsafat Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipakai di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama Eropa Barat. Secara garis besar, terdapat dua macam ilmu pengetahuan yang berpengaruh terhadap dunia Barat. Pertama, ilmu pengetahuan alam atau natural science. Laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan alam pada zaman Renaissance mengalami kemajuan yang pesat.
Kemajuan ini dicapai sebagai hasil kerja keras dari ilmuwan muslim yang telah berusaha memindahkan ilmu-ilmu tersebut ke daratan Eropa. Selanjutnya dikembangkan oleh para cendekiawan Kristen Eropa. Ilmu pengetahuan alam tersebut adalah ilmu astronomi, kedokteran, arsitektur, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Selanjutnya, ada ilmu pengetahuan sosial atau social science. Terdapat cabang ilmunya, yaitu filsafat dan teologi. Munculnya Renaissance tidak lepas dari pengaruh para filsuf Islam, terutama pengaruh Ibnu Rushd yang dikenal di barat dengan nama Averroes. Pada pertengahan abad ke-13, seluruh buku-buku Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipelajari berbagai sekolah tinggi. Lalu, dalam bidang ilmu sosial, bermunculan tokoh-tokoh pemikiran Islam seperti Yaqut Ibnu Abdullah Al-Namawi, Ibnu Khaldun, Muhammad Ibnu Ishaq, dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh tersebutlah yang dikagumi dan berpengaruh terhadap dunia barat. Sejak pusat peradaban Islam, yang pertama ada kota Baghdad. Baghdad adalah ibu kota Irak. Kota Baghdad didirikan oleh Kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 762 Masehi, terletak di pinggir sungai Tigris. Sejak awal berdirinya, kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Khalifah Al-Mansur memerintahkan penerjemah buku-buku ilmiah dan karya sastra dari berbagai negara pada masa itu diundang ke Baghdad. Itulah sebabnya kota ini dikenal sebagai kota intelektual. Sepeninggalan Al-Mansur, kota Baghdad berkembang pesat karena peranannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Banyak ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini. Mereka datang untuk mendalami ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun, kota Baghdad mencapai puncak kemajuan atau zaman kemasan. Pada saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebudayaan tertinggi di dunia. Di Baghdad juga terdapat rumah kebijaksanaan, yaitu perpustakaan. Perpustakaan inilah salah satu institusi kunci dari gelombang literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada zaman kemasan Islam. Selanjutnya ada kota Yerusalem. Kota ini merupakan kota penting dalam peradaban dunia dan penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Bagi umat Islam, bagian yang penting dari kota ini adalah Masjid Al-Aqsa. Dalam sudut pandang umat Islam, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Miraj dari tempat ini setelah sebelumnya dibawa dari Masjid Al-Haram. Selanjutnya ada kota Istanbul, tepatnya di Turki. Kota Istanbul ini dulu bernama Konstantinopel, sebelum akhirnya diubah menjadi Istanbul oleh Kerajaan Ottoman di bawah pimpinan Sultan Muhammad II. Nama Istanbul berarti kota Islam. Sejumlah bangunan menjadi saksi kejayaan Islam pada masa Ottoman. Contohnya, Hagia Sophia, sebuah bangunan peninggalan zaman Bizantium, yang awalnya merupakan gereja, kemudian setelah di bawah pimpinan Sultan Muhammad II, diubah menjadi masjid, dan kini menjadi museum. Dan di kota Istanbul terdapat Topkapi Place, di mana tempat tersebut banyak menyimpan benda peninggalan Rasulullah SAW. Selanjutnya ada kota Kairo. Kota Kairo didirikan oleh Johar As-Sakali tahun 358 Hijriah, sebagai pusat dinasti Fatimiyah di Mesir. Di kota ini terdapat Universitas Al-Azhar yang merupakan salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan pengkajian Islam Sunni di dunia, dan merupakan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Ya, cukup sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.